Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, di video ini akan mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Di tanah Kanaan, hidup seorang Nabi agung bernama Yakub alaihissalam, cucu dari Ibrahim alaihissalam. Di antara 12 anaknya, ada satu yang paling menonjol karena kelembutan hati, kecerdasan, dan akhlaknya yang mulia. Dialah Yusuf, putra Yakub dari istrinya yang paling dicintai, Rahel. Suatu malam yang sunyi, Yusuf kecil berlari menghampiri ayahnya dengan penuh semangat. Wajahnya berseri, matanya berbinar. Lalu ia berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 4. Nabi Yakub terdiam. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah wahyu dari Allah. Tapi ia juga tahu bahwa jika mimpi ini didengar oleh saudara-saudara Yusuf, mereka akan cemburu dan akan membawa bahaya. Maka dengan lembut, Yakub berkata, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa membuat rencana jahat terhadapmu. Namun, takdir Allah telah ditulis." Saudara-saudara Yusuf melihat bagaimana ayah mereka sangat mencintai Yusuf. Hati mereka dipenuhi iri. Mereka merasa Yusuf mencuri cinta seorang ayah. Maka muncullah niat keji. Bunuh Yusuf atau buang dia jauh-jauh agar perhatian ayah kembali kepada kita. Namun salah satu dari mereka berkata, "Jangan dibunuh, lemparkan saja ke dalam sumur agar diambil oleh kafilah." Lalu mereka datang kepada ayah mereka, berpura-pura manis, meminta izin membawa Yusuf bermain. Dengan berat hati, Yakub mengizinkan. Tapi malam itu, rencana gelap dilaksanakan. Mereka melempar Yusuf kecil ke dalam sumur gelap yang dalam. Bayangkan, seorang anak kecil yang ditinggal sendirian di dalam lubang gelap tanpa harapan. Lalu mereka pulang sambil membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu dari seekor kambing. Mereka bilang bahwa Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub hanya bisa menahan tangis, menatap baju Yusuf dan berkata, "Sabar yang indah, dan kepada Allah saja aku mohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Hari demi hari berlalu, Yusuf bertahan dalam gelap, hingga akhirnya datanglah kafilah dagang dari Mesir. Yusuf pun dibawa oleh seorang bangsawan Mesir yang menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Panglima Perang Mesir di kala itu. Yusuf diasuh di rumah bangsawan tersebut dan diperlakukan dengan sangat baik. Ia tumbuh sebagai pemuda yang soleh, cerdas, dan luar biasa tampan. Bahkan dengan rupa yang begitu mempesona, para ulama mengatakan ketampanan Yusuf adalah separuh dari seluruh ketampanan manusia di dunia. Saking tampannya, Nabi Yusuf memikat hati istri bangsawan yang mengasuhnya, Zulaika. Awalnya Zulaika menganggap Yusuf sebagai budak biasa, tapi seiring waktu ia melihat sosok Yusuf tumbuh menjadi pemuda luar biasa. Di suatu hari ketika suami Zulaika tidak berada di rumah, Zulaika menyiapkan suasana. Tirai-tirai ditutupi, kamar dikunci, wangi harum semerbak. Ia memanggil Yusuf dan berniat menggodanya. Kisah ini tertulis dalam Quran Surat Yusuf ayat 23. Dan wanita, Zulaika, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Zulaika berkata, "Marilah datang padaku." Yusuf tersentak. Ia menguatkan imannya, lalu menundukkan pandangannya dan menolak dengan tegas. "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguh, orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Yusuf lari ke pintu hendak keluar. Namun Zulaika mengejarnya dari belakang, berupaya menghalangi Yusuf yang hendak keluar. Dalam pergulatan itu, baju Yusuf terkoyak di bagian belakangnya. Dan tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Ternyata yang berdiri di ambang pintu adalah suami Zulaika, bangsawan Mesir yang selama ini memperlakukan Yusuf dengan baik. Ia menyaksikan keduanya dalam posisi mencurigakan. Dapat dibayangkan bagaimana kecewa dan betapa marahnya bangsawan Mesir tersebut. Bukannya mengklarifikasi, Zulaika justru berupaya menyelamatkan diri sendiri dengan berbohong dan memfitnah Nabi Yusuf.
Zulaika berkata, orang yang ingin berbuat buruk terhadap istrimu tak pantas selain dipenjara atau dihukum. Tapi Allah menolong Yusuf. Seorang saksi dari keluarga Zulaika berbicara, jika bajunya koyak di bagian depan, maka Yusuf yang bersalah. Tapi jika koyaknya di belakang, maka Zulaika lah yang berdusta. Lalu semuanya melihat baju Yusuf terkoyak di bagian belakang. Suami Zulaika pun berkata, wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan engkau, Zulaika, mintalah ampun atas dosamu. Sungguh engkau termasuk orang yang bersalah. Quran Surat Yusuf ayat 29. Namun meskipun Yusuf terbukti tak bersalah, aib ini tersebar di kalangan wanita bangsawan Mesir. Para wanita kota mulai bergosip, menceritakan Zulaika yang menggoda bekas budaknya yang beranjak dewasa. Zulaika pun marah, merasa harga dirinya dihina. Lalu ia merancang balasan yang licik untuk membungkam orang-orang yang menggunjingnya. Zulaika mengundang para wanita ke istananya. Di tangan mereka masing-masing diberikan pisau dan buah. Para wanita itu duduk dan berbincang sambil mengupas buah. Di saat itulah Yusuf diperintahkan masuk. Saat Yusuf masuk ke ruangan itu, semua mata wanita yang sedang mengupas buah terpana. Hingga tanpa sadar pisau itu melukai tangan mereka sendiri. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Quran Surat Yusuf ayat 31. Zulaika lalu menatap mereka dan berkata, inilah orang yang kalian cela aku karena tergila-gila padanya. Aku memang telah menggodanya, tapi dia menolak. Jika dia tidak menuruti kehendakku, pasti dia akan dipenjara dan menjadi orang yang hina. Yusuf tahu, jika ia tetap tinggal di istana, fitnah akan terus menimpanya. Maka dengan rendah hati dan takut akan dosa, ia berdoa, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menjauhkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung kepada mereka dan menjadi orang yang bodoh. Quran Surat Yusuf ayat 33. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yusuf. Dan Yusuf pun dimasukkan ke penjara, meski ia tak bersalah, demi menjaga kehormatannya dan menjauhkan diri dari dosa. Itulah fase yang sangat menyayat hati dalam hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Diuji bukan hanya oleh kemiskinan dan pengkhianatan, tapi juga godaan yang sangat berat, yang bisa menjerumuskan siapapun yang imannya lemah. Namun Yusuf membuktikan bahwa iman lebih mulia daripada godaan dunia, dan Allah tidak akan membiarkan orang yang menjaga kesucian dirinya sendirian. Di dalam penjara, Nabi Yusuf tidak mengeluh. Ia tetap menjadi manusia yang lembut dan memberikan manfaat. Ia menafsirkan mimpi dua orang nabi. Satu akan bebas dan bekerja untuk raja, satu lagi akan dihukum mati. Dan ramalannya pun terbukti. Suatu hari, sang raja Mesir bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat ada 7 sapi gemuk yang dimakan 7 sapi kurus. Tidak ada penafsir yang mampu menjelaskan arti mimpi itu. Hingga akhirnya Nabi Yusuf yang mulai dikenal mampu menafsirkan mimpi, dipanggil ke istana. Ia pun menjelaskan akan datang 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun paceklik. Ia bahkan menyarankan strategi menyimpan hasil panen. Tafsiran mimpi itu membuat raja terkesan. Ia pun dibebaskan dari penjara, dibersihkan namanya, lalu diangkat menjadi pengelola perbendaharaan Mesir. Saat masa paceklik tiba, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk meminta gandum. Mereka tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali mereka. Yusuf bisa saja membalas dendam, tapi ia memilih menahan diri. Di samping itu, Yusuf tidak melihat Bunyamin. Bunyamin adalah adik kandung Yusuf dari satu ibu dan satu ayah, yaitu Nabi Yakub dan Rahel. Berbeda dengan saudara-saudara tirinya yang jahat, Bunyamin adalah sosok yang tidak terlibat dalam kejadian pembuangan Yusuf. Karena itu, Yusuf sangat merindukan Bunyamin. Dengan kewenangannya sebagai bangsawan Mesir, Yusuf meminta saudara-saudara tiri yang tidak mengenalinya membawa Bunyamin yang ia rindukan agar bisa kembali bersama. Saat mereka datang kembali, Yusuf akhirnya membuka identitasnya. Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Quran Surat Yusuf ayat 90. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya saudara-saudara tiri Nabi Yusuf. Mereka jelas tak menyangka adik tiri yang mereka buang dan sudah dianggap tidak ada telah menjadi pembesar di negeri adidaya Mesir. Mereka hanya bisa menunduk dan berkata, sungguh,
Allah telah melebihkanmu atas kami, dan sesungguhnya kami telah bersalah. Dengan hati yang telah disucikan oleh ujian dan kehendak Allah, Yusuf berkata, "Hari ini tidak ada celaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Yusuf pun memanggil ayah dan keluarganya pindah ke Mesir. Dan saat mereka tiba, Yusuf mendudukkan ayah dan ibunya di atas singgasana. Mimpi Yusuf semasa kecil telah terwujud. "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya kenyataan." Quran Surat Yusuf ayat 100. Kisah Yusuf adalah kisah tentang iman di tengah fitnah, tentang sabar di tengah pengkhianatan, dan tentang ampunan di tengah luka yang dalam. Dari sumur ke penjara, dari budak ke penguasa. Inilah jalan Yusuf, jalan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung hatinya. Bagi mereka yang menjaga hati, akan Allah jaga hidupnya. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.